Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du, faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma alhimna rushdana wa a'idhna min syarri nufusina. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan kenikmatan kepada kita semuanya, baik nikmat lahir ataupun nikmat batin, nikmat yang kadang kita rasakan, bahkan sangat sering. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, tapi kita tidak merasa bahwa itu sebuah nikmat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya orang-orang yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam kondisi lapang ataupun dalam kondisi sempit, dalam kondisi bahagia ataupun dalam kondisi sedih. Karena kita yakin dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup kita akan selamat dunia dan di akhirat. Semoga Allah limpahkan kepada kita semuanya ridha-Nya, rahmat-Nya, dan keberkahan-Nya. Semoga Allah jadikan akhir hayat kita husnul khatimah, dan semoga kelak di yaumul hisab Allah Subhanahu wa taala akan halalkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Allahumma amin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan mencoba mentadabburi surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar adalah surat ke-97 secara tartib mushaf. Surat Al-Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Maka surat ini digolongkan menjadi surat Makkiyah. Walaupun ada sebagian pendapat yang mengatakan surat Al-Qadar ini adalah Madaniyah, bertepatan dengan Yaumal Taqal Jam'an, Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jam'an, hari di mana dipisahkan para pembela agama Allah dan para pembela agama iblis, orang-orang beriman dan orang-orang kafir. Yaumal Taqal Jam'an, tapi ketika bertemu Yaumal Furqan, bertemunya di situ di mana? Di Badar. Tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Maka banyak yang mengatakan turun Al-Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sebenarnya
karena melihat ayat ini diturunkan tanggal 17 Ramadan. Ya. Ayat ini berkaitan dengan perang Badar, memang berarti Madaniyah tanggal 17 Ramadan. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa Al-Qur'anul Karim bukan diturunkan pada tanggal 17 Ramadan, tapi malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kapan? Ashrul bawaqi min Ramadan. Ada pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan, yang di 10 malam terakhir bulan Ramadan itulah adanya Lailatul Qadar. Saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat para ulama yang menegaskan bahwa surat Al-Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum hijrah dari Makkah ke Madinah. Atau dengan kata lain, saya lebih sepakat dengan pendapat para ulama tafsir yang menggolongkan surat Al-Qadar pada golongan surat-surat Makkiyah. Wallahu a'lam bissawab. Apa kaitannya antara surat Al-Qadar dengan surat Al-Alaq? Jika kita perhatikan, surat Al-Alaq itu adalah surat yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sebagai tanda wahyu sekaligus mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kapan diturunkannya itu? Maka surat Al-Qadar menjawab itu semua, bahwa wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ketika Lailatul Qadar. Ya. Sehingga antara surat Al-Alaq dan surat Al-Qadar ini sangat kuat kaitannya secara tartib mushafi. Jumlah ayat yang ada dalam surat Al-Qadar itu ada 5 ayat. Secara umum surat Al-Qadar ini membahas bad'u nuzulil Qur'anil azim, permulaan diturunkannya Al-Qur'an itu seperti apa. Ya, kata-kata inna anzalnahu ini sangat penting untuk kita bedah. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, telah menurunkan nya itu ke Al-Quran, fi lailatul qadar, di malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala itu esa, tapi kenapa di sini menyebutkannya dengan inna, dhamir muttasil dengan nahnu? Maknanya apa? Setiap ada kata di dalam Al-Quran yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala tapi memakai dhamir nahnu, ya, ketika munfasil atau ketika muttasil, maka itu menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan posisi-posisi tertentu kepada makhluk-makhluknya yang lain, sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala di sini memberikan ruang dan menunjukkan kepada semuanya betapa pentingnya sinergi dibangun oleh kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala yang tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun,
memberikan ruang-ruang itu kepada makhluknya. Bukan berarti Tuhan itu banyak, ya, sekali lagi, tapi di sini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melibatkan unsur-unsur yang lain. Ketika Al-Qur'anul Karim diturunkan, unsur apa saja yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Unsur yang dilibatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah malaikat. Malaikat pemberi wahyu, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Kita perhatikan dari prosesnya, dari yang membawanya, dari yang menerimanya. Ketika semua berkaitan dengan Al-Quran, maka semuanya menjadi mulia. Al-Quranul Karim ditegaskan di ayat ini bukan bikinan Nabi Muhammad, akan tetapi mutlak 100% wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Al-Quran itu adalah kalamullah al-mu'jizu, sebagai mu'jizat dari Allah, al-munazzalu, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, mulai dari surat Al-Alaq sampai surat An-Nasr, secara surat sampai ayat dalam surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, secara tertib mushafi mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, semuanya Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur, melibatkan malaikat Jibril, dan ketika membacanya menjadi ibadah. Ini sangat luar biasa, ya. Al-Quran yang mulia itu Allah Subhanahu wa taala pilihkan siapa yang membawanya, yaitu malaikat paling agung, malaikat Jibril alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala pilih waktu yang paling agung. Waktu yang paling agung itu kapan? Lailatul Qadar. Ya. Kenapa malam Lailatul Qadar itu menjadi malam yang paling agung? Nanti ada 3 tandanya. Ya. Qadar itu apa sih? Al-Qadar kalau kita lihat dari segi bahasa, maka minimal ada 4 makna untuk Al-Qadar. Yang pertama adalah Al-Qadar itu maknanya penetapan. Ya. Allah Subhanahu wa taala tetapkan ini qada dan qadar. Ditetapkan segala sesuatu pada waktu itu. Yang kedua, Al-Qadar itu artinya pengaturan, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Yang ketiga, Al-Qadar itu kemuliaan. Jadi semuanya yang berkaitan dengan Al-Quran akan mulia, ya. Malaikatnya malaikat paling mulia, waktunya waktu yang paling mulia, manusia yang mendapatkannya manusia yang paling mulia, umat yang mempercayainya akan menjadi umat paling mulia. Tempat yang menjadi turunnya wahyu, maka tempat itu akan menjadi tempat yang mulia. Apakah ini hanya berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kemuliaan itu tidak, madin ila yaumil qiyamah, akan terus sampai nanti yaumul qiyamah. Nah, yang keempat, Al-Qadar itu memiliki makna sempit. Maksudnya gimana? Jika kita perhatikan dari sisi kata, Al-Qadar itu sama dengan Al-Qidr. Al-Qidr, kidir. Tahu kidir? Kidir itu kastrol. Al-Qadar atau Al-Qidir diartikan sempit dalam bahasa Arab. Kenapa? Karena memang tempatnya segitu-gitunya. Kastrol itu kecil, tapi apa yang kita dapatkan dalam kastrol? Nasi liwet, betul?
Nasi liwet itu beda dengan nasi perak. Nasi liwet itu bertumpuk rapat betul, maka disebut dengan sempit. Kenapa Lailatul Qadar disebut dengan Lailatul Qadar? Karena malam itu begitu sempit, karena bumi sampai ke arasy dipenuhi dengan para malaikat. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ya, ini makna Lailatul Qadar itu. Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala tegaskan summiyat Lailatul Qadri li'azamiha wa qadriha wa syarafiha, karena keagungannya, karena kemuliaannya. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan hal itu adalah bi inzalil Quran inzaluhu minal lauhil mahfuz ila sama'id dunya. Yang dimaksud dengan Lailatul Qadar di situ adalah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke sama'id dunya, Baitul Izzah, sama'id dunya, di langit dunia. Thumma nazala bihi Jibril ila al-ardi fi muddati 23 sanatan. Setelah dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia, Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang 23 tahun. Ada yang mengatakan rincinya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dilempengin aja jadi 23 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan anzalallahu al-Qur'ana jumlatan wahidatan minal lauhil mahfuz ila baitil izzah minas sama'id dunya thumma nazala mufassalan bihasbil waqa'i fi 23 sanatan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tadi yang saya sebutkan itu menurut Ibnu Abbas radhiyallahu an, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu di dalam tafsirnya. Kemudian wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ini adalah pertanyaan dari Allah. Dalam ilmu balaghah disebut dengan istifham inkari, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Kenapa? Karena Allah Maha tahu jawabannya. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala bertanya? Agar manusia memperhatikan bahwa apa yang ditanyakan itu sangat agung, sangat penting. Ya, ta'zimun wa tafkhimun li amriha ay wa ma'alamaka ya Muhammad ma Lailatul Qadar wasyaraf. Ya, ay Muhammad, apakah engkau tahu keagungan dan kemuliaan Lailatul Qadar itu? Apa keutamaan-keutamaannya? Imam Al-Khazin mengatakan wa hadza ala sabili ta'zim laha wa tashwiq li khabariha. Gaya bertanya seperti ini, kata Imam Khazin, fungsinya adalah agar orang yang mendengarkannya itu merasakan begitu pentingnya pertanyaan ini. Hal ini sangat penting sehingga setiap jiwa manusia sangat ingin mendengarkan jawaban, penjelasan, paparan atas apa yang ditanyakan itu. Ya. Nah, ada 3 keutamaan Lailatul Qadar. Tsumma dzukira fadluha min 3 aujuh. Kenapa Lailatul Qadar itu begitu mulia? Ada 3 keutamaan Lailatul Qadar. Yang pertama adalah Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 malam. Berbahagialah wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umurnya pendek-pendek, ibadahnya dikit, tapi pahalanya Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan sampai 1000 bulan. Masya Allah. Ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana, barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan ibadah, di antaranya salat tarawih ramadhana, sepanjang
bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena keimanan kepada Allah, wahtisaban dan ihtisab, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosanya. Masya Allah, ibadahnya ringan tapi pahalanya luar biasa. Ini khususiat spesial umat Nabi Muhammad SAW itu seperti ini. Semoga kita mendapatkan malam Lailatul Qadar itu, ya. Kemudian yang kedua adalah tanazzalul malaikah warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzal itu terambil dari kata nazala. Asalnya sebenarnya bukan tanazzal tapi tatanazzal. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, ya. Tatafa'ala. Ini tatanazzala turunnya terus menerus. Kenapa dibacanya tanazzalu bukan tatanazzalu? Litashil wa tasri'. Ini untuk menunjukkan begitu mudahnya para malaikat turun dan begitu cepatnya para malaikat, ya. Ini sangat luar biasa sampai memenuhi bumi ini. Jadi para malaikat tanazzalul malaikatu wa Jibril, ruh di situ maksudnya adalah malaikat Jibril, ilal ardi fi tilkal lailah, di malam itu. Ya, kemudian yang ketiga adalah salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam, keselamatan. Para malaikat mendoakan seluruh manusia di malam Lailatul Qadar, maka sangat rugi manusia ketika malam Lailatul Qadar malah tidur. Malaikat turun ke bumi siap mengaminkan, para malaikat turun ke bumi mendoakan seluruh manusia, manusianya malah tidur, rugi. Maka ketika Ashrul Bawaqi min Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam begadang, wa aiqadha ahlahu, bahkan membangunkan seluruh anggota keluarganya, diajak beribadah full kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya, ya, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan bulan Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan ketenangan jiwa dan pikiran, sehingga Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan segala ibadah secara maksimal, sehingga ini menjadi asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan pertemukan kita semuanya dengan malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga seluruh dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semuanya adalah bekal dalam mengarungi kehidupan kita semuanya, sehingga bertambah umur, bertambah kualitas Islam kita, bertambah kualitas iman kita, bertambah kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wallahu ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairun lil Islam wal muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.